ya, mengenai kisi-kisi bagaimana cara membuat naskah akademik. Yang pertama harus ada landasan legal ya. Landasan legal itu artinya normatif membuat satu media pembelajaran itu saya menyebut sebagai trisula atau trisila boleh ya. Kalau trisula itu kan senjata yang mempunyai 3 mata tajam itu ya. Nah, trisula itu yang di tengah itu sila yang pertama itu harus menggunakan Pancasila. Jadi sebagai landasan pertama pendidikan sejarah lokal ini mau mengambil sila keberapa. Kalau itu persoalan mengenai kerukunan agama ya Esa Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau itu soal keteladanan, kepemimpinan, warisan budaya itu bisa sila kedua dan sila yang ke-5 ya. Kemudian kalau dari sejarah lokal itu dilihat dari aspek warisan pemersatu ya. Ekilibrium sosial misalnya. Ya, yang jelas bahwa itu mengikat kita dalam satu persaudaraan, bersatu tanah air, bersatu dalam bingkai Nusantara, berbangsa satu, bangsa Indonesia, yaitu sila yang ketiga. Jadi basis pertama di situ. Lalu kalau basis kedua, jadi kan trisula itu ada 3 prinsip ya, yang legal itu. Yang ketiga itu, yang kedua itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya, Anda bisa menurunkan dari Undang-Undang Dasar 45, misalnya hidup bertetangga dengan negara-negara lain, itu kan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ikut serta menjaga ketertiban dunia. Ya, itu berarti apa saja yang menjadi sejarah lokal kita, misalnya bekas-bekas penjajahan Jepang, bekas-bekas penjajahan Belanda, yang kita tunjukkan bahwa kita anti terhadap penjajahan, ya. Itu termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi harus ada semangat normatif, semangat legal itu yang kita ambil. Misalnya demokrasi sila keempat itu ya, dalam permusyawaratan perwakilan ya, itu demokrasi kan, tentang demokrasi itu ya banyak ya di dalam pasal-pasal itu karena mengatur jalannya pemerintahan. Misalnya persoalan ekonomi pasal 33, persoalan agama pasal 28 ya. Ya itu harus menjadi semacam landasan legalnya ya. Nah, yang ketiga adalah undang-undang tentang pendidikan nasional. Undang-undang Diknas ini memberi arah, memberi tujuan, memberi semangat, memberi pelaksanaan, ya. Yaitu kemudian diambil mana yang dari arah pendidikan nasional kita, dari tujuan pendidikan kita, itu disebutkan dahulu. Jadi itu naskah akademik itu seperti itu. Nah, kemudian landasan yang kedua itu landasan nilai-nilai dan norma yang dikembangkan di situ. Jadi nilai dan norma yang adiluhung, maksudnya bahwa nilai dan norma yang mau kita pakai itu misalkan mengambil sejarah lokal ya yang berguna bagi masyarakat sekarang. Ya, menyitir dari Fernand Braudel kan l'histoire explique le présent. Jadi sejarah ditulis atau diungkapkan itu kalau itu dapat menjelaskan kekinian, artinya itu berguna bagi masyarakat sekarang. Nah, kegunaan itu tadi ya, kegunaan itu bisa bermacam-macam ya. Bisa menginspirasi,
keteladanan, ya, pewarisan nilai-nilai, kemudian bersikap inovatif, produktif, kreatif seperti itu. Ya itu saja, itu yang norma basis nilai dan norma. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah membuat audiovisual local history itu ya harus berlandaskan azas kelayaan dan kepatutan, ya. Ya maksudnya kalau tidak layak, tidak patut ya jangan. Misalnya Anda ingin mengungkapkan tentang peranan dukun bayi, ya, sejarah dukun bayi di suatu desa, ya. Pada waktu melahirkan, menolong kelahiran ya jangan di shoot, ya, jangan di take. Nanti kelihatan porno aksi dan pornografi itu karena sesuatu yang itu mengandung unsur moralitas. Yang pertama ya, perspektif moral itu harus diperhatikan. Jadi tidak boleh sembarangan membuat video local history itu, ya harus disesuaikan dengan asas kelayaan dan norma-norma moral itu yang berkembang. Yang kedua, jangan juga menimbulkan sara, ya. Menimbulkan perpecahan kan berarti sara itu suku, agama, ras, dan sara, ya, sara, suku, agama, ras, dan golongan. Itu juga tidak dibenarkan. Yang keempat adalah juga tidak boleh menjelek-jelekkan orang yang tidak normal atau disability, ya. Orang yang cacat misalnya, atau orang yang umum, ya, misalnya travesti, ya, travesti itu belincong, ya, atau transgender, ya, crossgender, itu tidak boleh disudutkan, ya. Semua harus dihargai, ya, menganut prinsip kesederajatan, ya, persaudaraan, itu harus tetap karena kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita harus tahu persis bahwa di dalam menampilkan local history itu ada edukasi di situ. Nah, edukasinya itu apa yang mau diturunkan, ya? Saya kira persoalan keteladanan itu penting, ya. Karena keteladanan itu menjadi koco brenggolo atau sebagai cermin dari generasi yang sekarang. Jadi apa-apa yang baik saja yang ditulis untuk peserta didik. Tapi apakah tidak bisa itu menggunakan pendekatan kritis? Ya, kritis itu baik, ya, di dalam hal ini apabila kita melihat kejanggalan, tetapi kita harus bersifat objektif, ya. Kemudian tidak memprovokasi orang untuk melakukan tindakan-tindakan misalnya di luar kemanusiaan, tindakan-tindakan yang mengakibatkan kehancuran bagi masyarakat. Nah, untuk itu tentu Anda bertiga, ada yang berempat itu ya berembuk kira-kira daerah mana yang akan diambil, ya. Terus kan kita punya grup juga, misalnya ada kesulitan ya boleh, ya, bertanya minggu depan kan. Anda sekarang sudah harus bikin grup malam ini, ya, sampai 1 minggu ke depan. Lalu sejarah apa yang mau direkam. Jadi naskah akademik itu harus ditulis dahulu. Jadi mengenai tadi, ya, dari depan prinsip legalitas, prinsip kepatutan, kelayaan, kemudian hal-hal yang dilarang, ya, seperti pornografi, porno aksi, kekerasan, sara, penghormatan terhadap disabilitas, itu harus ditulis di situ. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tidak layak untuk diedarkan atau dipertunjukkan kepada peserta didik, ya. Juga misalnya merokok, rokok itu kan juga termasuk suatu larangan, ya, bagi yang umum, ya. Maksudnya
ada orang yang gemar merokok ya, tetapi itu tidak pantas ya, kepantasan ya, kelayaan untuk ditampilkan di layar kaca sebagai edukasi ya. Karena yang jelas bahwa merokok itu merusak kesehatan. Nah, seperti itu ya, termasuk juga membuli ya. Jangan ada membuli macam-macam, membuli anak kecil, membuli orang tua, membuli wanita, membuli suku, ras, dan yang lainnya. Kita harus menjaga betul bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah ngewongke uwong dalam bahasa Jawanya. Jadi manusia itu sederajat dan harus dihargai nilai latar budaya dan agama ya, serta bentuk tubuh dan lain-lainnya. Jadi dengan demikian ada unsur penghormatan yang tinggi terhadap sesama. Misalnya keadilan sosial, Anda ya bisa juga menjelaskan keadilan sosial secara baik, misalnya tolong menolong, gotong royong di masyarakat boleh ya. Jadi seperti saya diperintahkan oleh Pak Denis Lombar waktu itu untuk presentasi mengenai bagaimana masyarakat itu mampu bergotong royong. Ternyata itu karena ada persoalan timbal balik ya, saling tolong menolong itu. Kalau hari ini kami meminta bantuan orang membangun rumah, maka suatu hari kita juga harus rela ya mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membantu orang yang telah membantu kita. Jadi ada semacam ketergantungan satu dengan yang lain. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan ya, dibuat tidak perlu terlalu panjang lebar ya, mungkin 3 halaman cukup. Lah nanti yang halaman eksekusi itu semacam Anda membuat dummy ya, misalnya Anda mau membuat 10 menit ya, paling banter 10 menit lah, itu sudah membutuhkan banyak data itu. Nah, dalam waktu 10 menit itu mau Anda bagi berapa sen atau adegan ya. Kalau 10 menit ada 20 adegan berarti ya 10 menit kali 60, 600 detik ya. 600 detik kalau adegannya ada 20 ya 600 dibagi 20 kan gitu. Maka harus dibagi seperti itu, lalu Anda membuat sennya itu diisi dengan visual ya, tulisan tadi. Jadi Anda tulis lalu ada visualnya. Visualnya apa? Misalkan introduksi itu mau mengenalkan Pak Suto, pahlawan penemu air ya, penemu air misalnya. Maka yang 3 menit pertama mungkin diperkenalkan nama, kelahiran Pak Suto dan lain-lain sebagainya. Nah itu nanti visualnya bagaimana, ini yang agak berat ya di dalam kita membuat film. Karena film itu bukan bahasa verbal tapi lebih bahasa visual. Nah untuk memvisualisasi peristiwa itu membutuhkan kerja keras ya, pikiran, karena ya kalau apa adanya tukang becak, Anda shoot hanya becak lewat saja ya itu seperti tidak bersekolah kita, tidak berpendidikan. Tapi bagaimana ya, ini mana ini yang ada sepeda, ada becak, yang dari mana ini, apakah mau dilihatkan rodanya atau kakinya yang ngayuh sepeda atau hembusan napasnya dan sebagainya. Itu adalah keahlian saudara-saudara semua untuk mengekspresikan atau memvisualisasikan gambaran-gambarannya abstrak menjadi gambaran audiovisual. Anda juga bisa ada wawancara boleh ya. Tapi juga Anda boleh juga untuk melakukan dubbing ya. Dubbing itu artinya ada orang berbicara lalu
Anda beri komentar yang suaranya yang lain itu boleh juga, enggak apa-apa. Terserah kreasinya, seperti Anda ngevlog saja. Cuman bedanya kalau ngevlog itu ya spontanitas, kalau ini harus kita rencanakan secara baik. Jadi tujuannya tetap bahwa peserta didik akan dapat mengambil manfaat dari lokalitas yang kami tampilkan. Apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan? Iya, Prof. Izin bertanya, Prof, begini. Kalau misalnya tugasnya itu kan kalau saya kan, Prof, dari Riau nih. Jadi ada hutan terlarang yang dilindungi sebagai hukum adat. Nah, itu kira-kira bisa diangkat nggak, Prof? Tetapi udah pernah ditulis. Tidak apa-apa, yang pernah ditulis tidak apa-apa. Kita itu kan mengaudiovisualkan sejarah lokal, ya boleh saja. Kalau itu kan ditulis secara dalam buku kan begitu kan. Di koran juga boleh mengambil dari koran, tidak apa-apa. Kekuatan kita itu kan mengaudiovisualkan histori itu. Ya kalau di S3 itu namanya digitalisasi. Ya. Bagaimana mengubah sejarah yang biasanya kalau kita cerita-cerita begitu kan mungkin membosankan. Kalau dengan audiovisual ini peserta didik akan lebih ini, apalagi ada musiknya, kemudian nanti diselingi ada hiburan gitu kan lebih menarik. Saya di HI UNS seperti di belakang saya itu menggunakan wayang, mengajar menggunakan wayang itu ya menyenangkan, wong siswa nembang ada ada gamelannya, ada perangnya, ya, mengajarkan diplomasi, mengajarkan ilmu politik, menggunakan media, tapi bukan secara lokal itu. Tapi artinya sama saja itu ya, memindahkan suatu teks ke dalam bentuk digital atau audio visual itu atau video. Boleh ya, Margaret ya. Boleh saja. Tapi yang penting kan nanti naskah akademiknya itu. Mungkin juga di dalam buku itu tidak ada aspek-aspek legal, aspek kepatutan, aspek kelayaan, itu kan tidak ada di situ. Nah, sebagai pendidik kita itu dituntut untuk itu dapat menjelaskan misi kita di dalam materi sejarah lokal itu, misalkan mewarisi nilai-nilai, membangun kerukunan, menginspirasi orang untuk berbuat kreatif, inovatif. Gitu, Margaret.